Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 14 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus dan mengalami pertumbuhan rohani menjadi raksasa rohani. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan pagi kita pada tanggal 14 Februari 2026, hari Sabat Sabtu, berjudul Raksasa Rohani atau Kerdil. Ayat renungan terdapat dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Tuhan menegur dan memperbaiki kesalahan umat yang mengaku memelihara hukum-Nya. Ia menunjukkan dosa mereka dan membuka kejahatan mereka, karena Ia ingin memisahkan segala dosa dan kejahatan dari mereka, supaya mereka dapat menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah dan bersiap untuk mati di dalam Tuhan atau diangkat ke surga. Allah tidak akan menerima apapun selain kemurnian dan kekudusan. Satu noda, satu kerut, satu cacat dalam karakter akan selamanya menutup jalan mereka dari sorga dengan segala kemuliaan dan harta kekalnya. Sebagian besar orang yang mengaku Kristen tidak menyadari kekuatan rohani yang bisa mereka peroleh jika mereka sama ambisius, bersemangat, dan tekun untuk mendapatkan pengetahuan tentang perkara ilahi, sebagaimana mereka berusaha memperoleh hal-hal duniawi yang fana. Banyak orang yang mengaku Kristen puas menjadi kerdil rohani. Mereka tidak memiliki keinginan untuk menjadikan tujuan utama hidup mereka mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu, kesalehan menjadi misteri yang tersembunyi bagi mereka. Mereka tidak dapat memahaminya. Mereka tidak mengenal Kristus melalui pengalaman pribadi. Namun, persediaan yang berlimpah telah disediakan bagi semua orang yang dengan tulus, sungguh-sungguh, dan penuh kesungguhan menempuh jalan menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Kekuatan, kasih karunia, dan kemuliaan telah disediakan melalui Kristus, yang dibawa oleh malaikat-malaikat yang melayani kepada ahli waris keselamatan. Tidak ada seorang pun yang terlalu rendah, terlalu rusak, atau terlalu hina, sehingga tidak dapat menemukan di dalam Yesus yang telah mati bagi mereka kekuatan, kemurnian, dan kebenaran. Jika mereka mau meninggalkan dosa, berhenti dari jalan kejahatan, dan berbalik dengan sepenuh hati kepada Allah yang hidup. Ia menunggu untuk menanggalkan pakaian mereka yang ternoda dan tercemar oleh dosa, dan mengenakan kepada mereka jubah putih yang bersinar, yaitu kebenaran. Ia memanggil mereka untuk hidup dan bukan mati. Di dalam Dia mereka dapat bertumbuh. Cabang mereka tidak akan layu atau tidak berbuah. Jika mereka tinggal di dalam Dia, mereka dapat mengambil getah dan makanan darinya.
dipenuhi dengan Roh-Nya, berjalan sebagaimana Ia berjalan, menang sebagaimana Ia menang, dan ditinggikan di sebelah kanan-Nya. Demikianlah renungan pagi kita pada Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Ada kutipan roh nubuat yang maknanya serupa dengan beberapa pepatah. Berikut kutipannya dalam Signs of the Times tanggal 30 April tahun 1894 paragraf 4 yang berbunyi, karakter tidak terbentuk hanya melalui satu tindakan, melainkan melalui pengulangan tindakan-tindakan yang membentuk kebiasaan dan menguatkan karakter. Pepatah yang serupa adalah yang disampaikan oleh Lao Tzu yang berbunyi, perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaan akan berkembang menjadi karaktermu. Mengapa prinsip ini penting sekali kita pahami? Karena raksasa rohani atau kerdil rohani berhubungan dengan kebiasaan dan karakter kita. Kebiasaan apa yang kita lakukan yang menjadikan kita raksasa rohani atau kerdil rohani? Sebagian dari renungan pagi hari ini diambil dari nasihat Nyonya White kepada anaknya. Nyonya White bertanya kepada anaknya yang tercatat dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 261, paragraf 3, berbunyi, 1 tahun lagi dalam hidupmu berakhir hari ini. Bagaimana kamu dapat menengok ke belakang melihat hidupmu? Apakah kamu telah maju dalam kehidupan ilahi? Apakah kamu telah bertambah dalam kerohanian? Apakah kamu telah menyalibkan dirimu sendiri dengan segala keinginan dan nafsu? Apakah kamu semakin tertarik mempelajari firman Allah? Apakah kamu telah meraih kemenangan yang nyata atas kelemahan dan kesesatanmu sendiri? Oh, apa catatan hidupmu selama tahun yang kini telah berlalu menuju kekekalan yang tak akan pernah diingat lagi? Pertanyaan ini bukan hanya untuk anaknya Nyonya White, tetapi untuk kita semua. Itu sebabnya ditulis dalam buku Roh Nubuat. Dan jawaban kita akan menentukan apakah kita raksasa rohani atau kerdil rohani. Karenanya Nyonya White lanjutkan dalam halaman 262 paragraf 1 dari buku yang sama. Kamu belum mengalami kuasa penyelamatan Allah sebagaimana yang menjadi hakmu, karena kamu belum menjadikan tujuan utama hidupmu untuk memuliakan Kristus. Biarlah setiap tujuan yang kamu buat, setiap pekerjaan yang kamu lakukan, dan setiap kesenangan yang kamu nikmati menjadi untuk kemuliaan Allah. Biarlah ini menjadi bahasa hatimu. Aku milikmu, ya Allah, untuk hidup bagimu, untuk bekerja bagimu, dan untuk menderita bagimu. Bagaimana dengan kita semua? Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 53, paragraf 2 dan 3, yang berbunyi, Tuhan menegur dan memperbaiki kesalahan umat yang mengaku memelihara hukum-Nya. Ia menunjukkan dosa mereka dan membuka kejahatan mereka, karena Ia ingin memisahkan segala dosa dan kejahatan dari mereka, supaya mereka dapat menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah dan bersiap untuk mati di dalam Tuhan atau diangkat ke sorga. Allah tidak akan menerima apapun selain kemurnian dan kekudusan. Satu noda, satu kerut, satu cacat dalam karakter akan selamanya menutup jalan mereka dari sorga dengan segala kemuliaan dan harta kekalnya. Artinya, Allah tidak menerima kerdil rohani. Allah hanya menerima raksasa rohani. Dan untuk menjadi raksasa rohani, Allah telah sediakan persediaan yang melimpah. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 453, paragraf 2. Persediaan yang lebih dari cukup telah disediakan bagi semua orang yang dengan tulus, sungguh-sungguh, dan penuh pertimbangan berupaya menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Kekuatan, kasih karunia, dan kemuliaan telah disediakan melalui Kristus untuk dibawa oleh malaikat-malaikat yang melayani kepada ahli waris keselamatan. Tidak ada seorang pun yang begitu rendah, begitu rusak dan hina, sehingga mereka tidak dapat menemukan di dalam Yesus yang telah mati bagi mereka kekuatan, kemurnian, dan kebenaran. Jika mereka mau meninggalkan dosa-dosa mereka, menghentikan jalan kejahatan mereka, dan berbalik dengan sepenuh hati kepada Allah yang hidup. Persediaan yang melimpah tersebut disediakan melalui Yesus.
Sebab segala sesuatu yang dari Bapa, kita terima hanya melalui Anak-Nya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Di dalam Yesus, kita dapat berbalik kepada Bapa dan diterima oleh Bapa. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama dikatakan tentang Yesus. Ia menunggu, yaitu Yesus, untuk menanggalkan pakaian mereka yang ternoda dan tercemar oleh dosa dan mengenakan kepada mereka jubah kebenaran yang putih dan terang. Dan ia memerintahkan mereka untuk hidup dan tidak mati. Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, mereka dapat berkembang. Ranting-ranting mereka tidak akan layu atau tidak berbuah. Jika mereka tinggal di dalam Dia, mereka dapat mengambil getah dan makanan dari Dia. Dipenuhi dengan Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Yesus. Berjalan seperti Dia berjalan, menang seperti Dia menang, dan ditinggikan ke sisi kanan-Nya. Kutipan yang padat makna. Jubah kebenaran kita terima hanya dari Yesus. Sebab jubah kebenaran itu adalah jubah karakter Kristus yang sempurna. Kehidupan kita terima hanya dari Yesus. Dia tidak mau kita mati, tetapi Dia mau kita hidup. Lalu, sebagai ranting-ranting, kita hidup dan berbuah karena kita tinggal di dalam Yesus dan menerima getah atau makanan dari Yesus. Apa artinya? Kita menerima Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus. Roh-Nya Yesus itulah getah dan makanan dari pokok anggur yang benar. Maka kita akan menang sebagaimana Yesus menang, kita menjadi raksasa rohani. Jadi sederhananya, di dalam Yesus kita menjadi raksasa rohani, di luar Yesus kita kerdil rohani, bahkan siap mau mati. Karenanya tinggallah dalam Yesus oleh menerima Roh-Nya. Inilah kebiasaan yang harus kita hidupkan agar menjadi karakter kita. Dan saat Yesus datang, kita hidup dalam kemuliaan bersama Dia di sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa rahasia untuk menjadi raksasa rohani adalah dengan tinggal dalam Yesus, menerima makanan darinya, getah darinya, yaitu Roh-Nya dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya hidup, tapi juga berbuah. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus, itulah wujud kami tinggal dalam Dia, dan Yesus dalam kami, maka itulah pertumbuhan kami agar menjadi raksasa rohani. Dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk mewarisi kerajaan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.